Berat besar di tangan dari Siuson. Oke, kalau begitu sekarang langsung saja kita saksikan bersama-sama match yang pertama untuk dari kedua tim ini. Mereka bertemu di dalam satu grup yang sama pula di game yang pertama. Dan siapa yang akan bolong pula yang pertama dari gamenya? Iya, 100% win rate yang ini bakal jadi, tapi Ra udah bakal dikejar sama Boots. Itu dia. Dan Sampai situ. terpaksa nggunain regennya loh. Oke, tapi Boots sepertinya ada satu rotasi lagi yang cukup ekstrim yang dia lakukan ya. Di set tornadonya tadi emang memberikan sebuah kejutan walaupun dia sekarang udah harus mengorbankan juga satu wave minion yang ada di areanya. Ya seenggaknya untuk dari segi perolehan XP masih didapetin sih dengan 3 minion yang berjalan dengan cukup baik. Itu tadi dia dapat menit. Wow, ini Kiboynya sendirian santai dulu tapi Kusei. Dengan penggunaan Brody yang dia milikin cewek harus standby di area belakang dan ini adalah setup dari talent emblem yang mereka ambil. Kalau kita ngeliat untuk dari Boots itu sendiri ya dengan Rapture dan juga Killing Spree yang didapatkan. Menurutku dia bisa menjadi salah satu jembatan. Jembatan untuk apa? Cewek yang dapetin power spike itemnya. Golden Staff, Demon Hunter Sword. Karena untuk dia potential DPS selain dari Boots ya. Itu kan tinggal Suns dan itu pun juga skill cast power gitu loh. Jadi butuh cooldown beberapa detik lah. Nggak bisa konstan seperti Khalid. Iya, dan kalau kita ngeliat juga sebenarnya dari Boxy the King ini harus menunggu sampai adanya Divine Judgment. Tapi kita ngeliat tadi Suns itu sempat ngebawa Rapture juga. Jadi potensi untuk early pressure dari Onyx ini masih ada sebenarnya. Yeah. Dan bahkan untuk item pertama pun tadi aku juga sempat ngeliat ya. Ini dari Arlotnya Felix aja dia langsung bikin ke arah 2 letter jerkin ya. Untuk meminimalisir juga early damage potential yang dibawakan oleh Boots. Apalagi dengan rotasi dari Kairi. Oke, masih cukup santai ternyata pertempuran yang emang diambil ataupun dilakukan oleh kedua tim ini. Karena seperti biasa sebelum turtle pertama nongol, kemungkinan besar harus mencari dulu satu tumbal proyek sebelum nantinya mereka berantem lagi di area turtle tersebut. Kairi sepertinya bakal build ke arah defense ya. Kayak kemarin mungkin sama persis tapi Boots bakal coba dipukul mundur Felix. Dan sekarang Boots sudah level 4 juga, kemungkinan besar mereka juga akan bergerak lagi ke area dari turtle. Turtle-nya ditarik dulu ke bagian belakang, Ra-nya juga udah level 4. Sementara Kiboy ada di area tersebut. Astraliko sudah langsung dibentangkan, mereka langsung lompat ke bagian depan dan juga dengan satu lagi regen setup yang begitu baik. Ada satu pergerakan dari Netherrealm yang udah langsung diaktifkan, tapi Kairinya malah menjadi satu korban pula di area tersebut. Ada dua player yang langsung menghilang dari Onyx, sungguh berbahaya, tapi MP The King satu orang pula yang ditukarkan karena untuk mereka sekarang tidak ada jungler dari kedua tim. Wow, harus agak sedikit bersabar ya untuk menahan turtle yang pertama setelah teamfight yang dibuka. Tadi padahal menurut aku satu combo yang manis sih dari Onyx. Ketika ngebuka dengan adanya satu buah Violet Requiem, lalu ada Kiboy juga di sana. Tapi tadi Violet Requiem Dan juga itu Boots. short live. Karena kan tadi tiba-tiba Faramis masuk kan. Dengan netral yang nyala, akhirnya malah nyalain Violet Requiem di saat sedang immune semua. Dan bisa jadi tadi juga itu adalah kombinasi yang sangat-sangat terlihat ya. Itu adalah trailer dari kombinasi yang akan berjalan. Minuan Fury, Raging Centrum dengan Spatial Migration-nya juga tadi udah connect semuanya. Fire Requiem-nya juga udah masuk. Kita lihat saja, ini adalah percobaan kedua dari masing-masing tim. Iya. Dengan adanya turtle yang udah ditarik ke belakang, Kiboy menjadi orang terdepan. Ra dilompatin begitu saja. Boots masih melihat dari kejauhan. Bahkan tuh sekarang ada efek surprise yang udah langsung dikeluarkan. Divine Judgment-nya berhasil menarik ke arah Kairi. Dan sepertinya Onyx mereka harus merelakan turtle yang pertama ini setelah kehilangan Kairi ya. Mau nggak mau? Mau nggak mau. Iya, karena ya balik lagi dengan Kairi yang udah hilang, lihat bagaimana dari Onyx rotasinya langsung pada cabut semua ke belakang. Dan bahkan Minotaur yang dibawakan oleh Kiboy itu langsung mencoba untuk mencari seenggaknya mirror potensial. Kebetulan di arah bottom lane, Brody-nya dari Kusei ini juga lagi sendirian gitu loh. Seenggaknya ya nge-spiking up dikit-dikit lah untuk cewek, apalagi dengan dia udah mulai membuat ke arah DHS terlebih dahulu. Oke, dari equipment bahkan dari Boots sudah jadi dengan sebuah Fury Hammer untuk penetration, tapi Boxy Lah, Divine Judgment tadi kayaknya udah mau dikeluarkan tuh. Hey, gagal untuk kali ini. Dan ada satu informasi yang berhasil mereka dapatkan. Kita lihat saja apakah mereka semua lagi akan berkumpul untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Tapi haruskah Kairi menjadi orang terdepan kali untuk bisa memulai seluruhnya? Bisa jadi juga tidak. Karena sekarang ada satu lagi Blazing Duel langsung dikeluarkan. Tapi Netherrealm di bagian belakang juga selalu saja memberikan sebuah perlindungan yang begitu baik. Hanya saja pun di bagian depan juga udah memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Tapi Boots-nya sendirian berhasil pergi dari tersebut dengan satu lagi pergerakan yang memang sudah dikeluarkan oleh Boots. Dia pun masih selamat. Double kill. 4 player yang dimiliki oleh Siusun benar-benar menghilang. Siusun langsung tumbang dari 4 pemain yang mencoba untuk menumbangkan satu pemain, yaitu kita ngelihat tadi Kiboy
di garda depannya. Tapi Boots selalu datang untuk nge-follow up satu bom Minion Fury yang dibuka sama Keyboy. Iya, tadi ke-trigger dikit sebenarnya dari teman-teman Season menuju ke arah dari Kairinya, namun ternyata masih bisa selamat dengan cukup manis. Dan yang aku suka adalah dari segi counter setup-nya sih, bagaimana persiapannya Boots. Langsung loncat ke depan sana dan kena ke arah 3 orang. Itu combo yang bener bagus banget antara Astral Echo dan juga Desert Sandstorm. Itu dia hasil dari satu kombinasi yang begitu baik ya. Iya. Dari ketiga sisi hero yang begitu luar biasa. Jalan semuanya. Boots menjadi orang terdepan yang emang memberikan damage pula lewat di tornadonya. Ini mantep banget dah tadi. Efek sisinya lumayan banyak dari Onyx dan ingat yang bawa Purify cuma Ra di situ. Jadi siapapun yang terkena hentakan dari Keyboy dengan Minion Fury, siapapun yang kena Violet Requiem kecuali Ra, ini udah pasti bakal keangkat. Ya makanya itu hitungannya nih Ra juga harus di-trigger asal-asalan kan dari segi Netherrealm-nya. Karena Purify yang dia punya itu lebih ke arah untuk nge-trigger juga Netherrealm-nya. Jadi kalaupun dari Season semuanya lagi pada keangkat, dijaminnya ada nyawa kedua. Ini boleh-boleh juga Boots ya, tadi juga dia berhasil selamat, quick sand guard-nya juga tepat waktu, dari Tonapa memorinya juga udah keluar jalur. Barusan Astral Echo langsung dibentangkan, terlihatlah sudah kelima player yang dimiliki oleh Season. Mereka semua bisa langsung di mapping secara optimal, namun di bagian bawah ada space yang tercipta. Mereka biarkan turtle ini, tapi tidak dengan outer turret yang harusnya tumbang. Iya, ini yang tadi aku sempat bahas. Onyx ketika mereka pun kemarin ketemu sama Triple Esports, mereka lepaskan 3 turretnya, 3 turtle, tapi atas mereka dapat pertukaran. Jadi setidaknya cewek dapetin space yang banyak untuk bisa dapetin itemnya, untuk bisa dapetin turret objektif buat Onyx. Iya. Perhitungannya lebih ke arah ya udah turtle lepas aja, tapi teamfight dan juga turret yang lagi dimenangin oleh Onyx. Dan bahkan untuk sekarang kita bisa melihat bahwa walaupun cewek di bawah sendirian, lihat asisnya dia udah di angka 4 dan bahkan gold earn dia paling tinggi untuk di menit ke-6. Rajin juga kan tadi melakukan sebuah team fight bersama dengan rekan-rekannya, tapi sekarang ada beberapa player yang mulai tertangkap basah di atas tersebut. Final slash-nya langsung dikeluarkan, bahkan pergerakan dari Ranya sudah melihat dari kejauhan. Sekarang Netherrealm yang langsung dikeluarkan pula, Spatial Migration, Violet Requiem dikeluarkan pula untuk semuanya. Sedikit lagi F-Teresa dilompatin lagi, tapi ada efek surprise di mana defense Jasmine tadi menarik lagi ke arah Keyboy, tapi mendadak udah ada pergerakan dan juga backup yang dihasilkan juga oleh beberapa pemain Onyx untuk bisa membalaskan keadaan. Keyboy dengan satu antikurasi dalam tubuhnya, Boxy the King-nya berhasil langsung dipunahkan di area tersebut. 3 player tersisa dari Season yang ada di area River. Dan tidak ada yang tumbang dari Onyx. Penyelamatan macam apa yang dilakukan oleh Boots dari Keyboy-nya yang benar-benar sekarat tadi itu, Choji. Itu benar-benar dimainkan kiting banget oleh teman-teman dari Onyx gitu loh. Dipaksa ataupun dipancing dengan Kairi yang loncat duluan ke depan sana. Di saat ke-trigger dari Season dari Netherrealm-nya, dan bahkan ada beberapa tadikan juga yang dilakukan oleh Boxy the King dan juga Ra kepada Keyboy. Disitulah momen yang benar pas banget untuk Boots berkata, oke, aku masuk. Dengan flicker ditambah lagi dari segi itemization, lihat 2 item monetisasi yang sudah diamankan terlebih dahulu di tangan dari Boots. Balik lagi ke seperti yang tadi aku bilang, masalah jembatan damage. Ini tuh kalau kita ngeliat dari itemnya Boots ya, dia tuh emang ingin menjadi modal awal untuk teman-teman dari Onyx. Dan sambil nungguin ceweknya dapetin momen yang pas dari segi item. Nah itu yang serem, cewek dapetin space banyak banget untuk bisa dapetin item dia. 6 assist bahkan, dia nggak perlu team fight secara agresif bareng sama pemain-pemain dari tim Onyx, tapi at least dia bisa dapetin 2 turret nih sejauh ini untuk Onyx di menit 8.40. Kayak yang ngeliat juga dari tadi ya Ci ya, mereka udah gagal di percobaan pertama. Kenapa? Karena mereka masuk berbarengan. Mereka langsung lepaskan, mereka langsung belajar dari hal tersebut. Coba lihat dari tadi, masuknya bergantian, gak ada yang berbarengan lagi. Violet Requiem kemungkinan besar Spatial Migration dari tadi kelihatan duluan tuh. Baru nanti disambungin lagi dengan pergerakan Keyboy, disambungin lagi mendadak tadi Boots juga masuk. Jadi mau gak mau impact dari Netherrealm yang mungkin hanya player yang udah mulai berkumpul, tidak ada yang tumbang sejauh ini. Dan juga pemain Onyx, mereka sepertinya masih berani dan juga steady di areanya. Ini yang bisa dibilang mungkin hampir mendekati kata sempurna untuk Onyx ya. Gak cuma dari damage dealernya yang di cover, tapi gimana mereka nggak cover juga initiatornya. Roamernya di cover. Nah ini mau ngegas lagi nih, seperti udah mulai mendekat semuanya. Tapi pergerakannya dilompatin oleh Keyboy. Connect lagi karena beberapa player dan juga satu lagi plastic cuan. Selesailah sudah beberapa player, hanya menyisakan 2 player saja. Akankah diburu habis-habisan karena ceweknya mulai bergerak ke bagian depan. Tapi Altiferia tadi nggak kena, tapi beberapa saat lagi kita lihat Astral Meteornya udah mulai connect. Satu hit terakhir, Bambi the King. Selesailah sudah. Dan juga untuk Ra ditembak ke punggungnya. Dia recall lihat tersebut. Sans! Udah Sans! Cukup! Gila! Sans di sini bener-bener loh. Dia pengen sampai gimana pun caranya Ra itu harus tumbang. Tapi ternyata Ra masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dan lihat
seberapa manisnya, seberapa gilanya follow up dari pemain-pemain Onyx. Itu Kiboy udah capek jadi pancingan, pas dia maju dia sambil teriak, capek ah. Dari Kiboy itu sendiri ya, dan Ini adalah benar-benar kalau menurut gue pribadi ya. Kalau memang ini bisa diselesaikan oleh Onyx secara cepat, ini adalah jawaban dari Onyx. Kenapa? Karena Siusun di saat lagi draw, mereka ingin bertemu dengan Onyx katanya. Oh iya. Ini. Inilah. Ini Pembuktiannya adalah di Onyx sini. yang mereka inginkan. Ini pembuktian dari tim Onyx dengan 7.000 perbedaan net worth bahkan di menit yang ke-10 Choji. ya itu juga jadi semacam apa ya, rule yang nggak ditulis oleh teman-teman dari Onyx, apalagi dengan sisi simfoni mereka yang bisa dibilang sangat-sangat beratur gitu. Dan bahkan kita selalu melihat bahwa cewek itu datang ya, itu literally pas belakangan banget. Nggak pernah dia ngebuka sendirian atau mencoba untuk poking, karena emang dia yang carinya adalah area of fake potensialnya. Lihat bagaimana dari segi gold aja, ini udah di angka 8.000 dan rata-rata perbedaannya 2.000 dengan teman-teman dari Siusun. Dari manapun itu. 5 player di Siusun itu bedanya hampir 2.000. Soalnya Siusun ini mereka harus bisa memaksimalkan di mana mereka tuh harus ngambil satu pemain, metode pick off-nya harus jalan. Iya. Tapi ketika gagal, itu udah jadi informasi yang mahal untuk Onyx. Gak akan ada Divine Judgment, gak akan ada mungkin Netherrealm. Ya kan, karena Netherrealm-nya juga bisa dipancing Yes. dengan adanya pergerakan dari Boots dan juga cewek. Dan sementara Onyx selalu bisa memaksimalkan hal tersebut. Kayak gak ada Divine Judgment, oke kita bisa tabrak balik. Kiboy bener-bener sengaja untuk nahan tuh minion Fury-nya. Iya. Dan mungkin itulah alasan kenapa tadi kita lihat ya, Kairi itu nggak bikin ke arah Genius One. Dia langsung bikin ke arah Steel Eclipse dan full ke arah defense. Karena dia tahu bahwa dia yang akan memulai trigger bagaimana team fight bisa berjalan. Dan Kiboy ini udah mulai. La ilah, Ya. boy nabrak tembok. Sedih gua liatnya boy. Gak apa-apa. Recall-recallnya udah bagus. Sekalinya lompat nabrak tembok. Iya, Sandung batu tadi, Pak. Kakinya Minotaur emang begitu Iya, Pak. sandung batu Dia tadi. nabrak tembok jadinya basan. Ganteng mimisan. Nabrak tembok. Aduh, tapi ya inilah Onyx yang mendominasi di game yang pertama sejauh 12 menit berjalan ya. Dan sekarang tinggal menunggu aja Lord yang akan muncul Lord yang kedua. Ya, dan ini posisinya masih perfect banget juga ya untuk Onyx, walaupun untuk di atas ya tipis lah, tinggal ditiup dikit. Tapi ngelihat posisi di atas ini justru bisa jadi chance bagi teman-teman dari Onyx langsung menuju ke arah Lordnya. Ya, oke, ada konsil lagi. Kita lihat mereka akan all in ke arah siapa. Kalau tadi mereka mencoba untuk all in terhadap Kiboy, gagal. Malah mereka yang hancur, mereka yang remuk. Kita lihat saja kemana lagi arah yang akan mereka tuju. Karena Suns-nya juga memiliki positioning yang begitu baik untuk bisa menjaga laning jauhnya. Tapi Lord berhasil mereka amankan dengan sangat-sangat cepat. Tidak ada gangguan. Ya, dan bahkan kalau kita balik lagi ke yang tadi ya, Divine Judgment ke arah dari Kiboy gitu loh. Dan salah satu faktor kenapa Siusun gak bisa langsung dapetin menurutku adalah kusinya udah tumbang 2 kali. Kalau kita ngeliat dari segi itemization nih, oke, ada penetrasi datang dari Malefic Roar dan juga Blade of Heptasis. Tapi untuk angka mentahan dari segi physical damage-nya ini masih belum terlalu besar. Kalau kita bandingkan ke arah dari Minotaur Kiboy, item pertamanya Anti-Cuirass. Paling minimal ada damage reduction 6% yang bisa dikalikan 3 di badannya. Bukan kali ditambah 3 kali maksudnya. Nih kita lihat lagi di bagian bawah nih ya, Lordnya tuh udah bergerak perlahan. Coba lihat positioning dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Gak selalu tentang berkumpul, mereka mencoba ya untuk mengkalibrasi agar semuanya juga Hampir banget. hampir aja tadi orange buff orang diambil. Tapi coba lihat tuh Kiboy-nya. Mulai memancing lagi psikologis tapi ditembaklah sudah raknya kehilangan dari 3 bar HP. Di bagian bawah Lordnya bergerak siap untuk menabrak masuk. Sementara untuk Kiboy-nya dengan level 12 yang dia miliki akankah mau melompat dan juga menghajar siapapun yang ada di depannya. Ini kita lihat saja nih, masih cukup santai mereka. Mereka kayaknya benar-benar nunggu jalannya minion masuk dari area mid dan juga area atas. Yep. Lalu menunggu juga Divine Judgment yang dibuka sama Boxy the King. Ini Mas Pudu ditembak nih kena 2 orang. Coba lihat Brody sama Ra, itu impactnya sakit banget. Tapi Kairi mencoba tadi masuk spatial migration. Sekarang Astraliko semuanya sudah terlihat seperti apa lagi sampai akan mereka bangun. Hanya saja Kiboy masih menjadi orang terdepan. Final Slash sudah dikeluarkan. Recall terus sampai maghrib besok lu. Terus. Gila Terus. Suns bikin ke arah Blood Wings. Wow. Perbedaan 10.000 loh ini. 10.000 dan balik lagi tadi seperti dikatakan oleh Cimomo bahwa untuk Onyx lagi main slow tempo. Tapi lihat hasilnya bagaimana dengan satu tim fight aja. Impactnya gede banget. Dari sih. kemarin tuh mereka mainnya slow but sure gitu loh. Jadi iya. planning mereka tuh benar-benar berjalan tanpa mereka harus punya risiko yang besar. Ih, lagi ini, itu siapa tadi? MP The King loh. 3 bar hilang. Ya Allah sakit banget itu damage-nya. Udah punya Blood Wings 40. Sakit banget ditembak sama Sans, ya ampun.
Aduh, dan ini dia. Siusun bahkan harus menunggu terlebih dahulu satu momentum yang pas banget dengan Ivan Jasmine. 74.000. Coba perbandingannya ini berapa ratus persen loh, yang lain 20. Yang lain masih kepala 2. Ini bedanya sekitaran 1300% Dia kepala perbedaannya. 7 loh. Iya. 3 kali lipat yang bisa dikeluarkan oleh Kuse gitu Itu loh ya. season farming dari mana ya? Gak tahu ini damage-nya gak tahu dari Item-itemnya. mana. Iya, dia farming dari mana menghasilkan damage. Tahu amat Hasan. Karena balik lagi untuk di posisi sekarang Onyx lagi bisa dibilang cukup mendominasi lah dari segi Iya. jangankan di area jungle tapi bener-bener di depan inhibitor aja mereka selalu muncul entah Kibo entah Stars yang otomatis jungle area pun tertutup dan resources dari Siusun makin terpendam lagi. Ini yang akhirnya ngebuat mereka kekurangan item dan ketinggalan damage. Jangankan sama Sans, begitu pun juga dengan cewek. Ya, cuman ini kalau dibawa jauh lebih lama lagi, semuanya akan bergerak menjadi sama posisinya Iya. loh. Mereka juga harus berhati-hati terhadap hal tersebut. Kita lihat saja seperti apa lagi plan yang akan dimiliki. Kacau, Marshall kita boleh-boleh gayanya ya. Dan pertempuran kembali terjadi di atas sabun. Hilanglah sudah Arlot untuk kali ini 4 orang mundur ditembak punggung dari Rah. Lari langsung Pak dia. Lari Bu, ngapain Pulang ke lagi? rumah. Pulang udah. Bubar. Bentar ini cewek hilang sepatu. Tadi soalnya aku ngeliat ada Windtalker. Iya, Iya, Windtalker. Hilangin sepatu udah fix itu mah kalau udah Winter. Untuk full attack speed ya dari cewek sendiri. Dan lihat nih dari itemnya. Yap. Kita lihat seperti apa lagi hal yang akan mereka buat dengan Dereta. Dan siaplah sudah pemain dari Onyx yang mulai bergerak maju. Minotaur menjadi orang terdepan. Sementara Astra Meteor sudah dikeluarkan pula. Lordnya bergerak masuk, ditembak lagi Nasal Spear. Belum ada pergerakan begitu signifikan yang dimiliki pula oleh Kiboy. Namun pada berbeda, Kairinya masih mencari celah pula. Tidak ada wave minion dan sekarang dengan satu wave minion ini. Dan mereka semua. Kairi mencoba untuk bisa masuk bagian depan dan juga dengan satu Minotaur yang udah dikeluarkan. Tapi ternyata ditarik lagi dengan satu Divine Jasmine. Cukup berbahaya dengan Immortal yang udah mulai pecah. Dan mereka berganti untuk bisa masuk ke dalam untuk bisa memberikan damage pula. Dari boxing deckingnya berhasil dihancurkan, Ranya berhasil dilenyapkan dan mereka semua berhasil aja melenyapkan pemain-pemain dari Siusun. Hanya tinggal menunggu wave minion masuk dan game yang pertama jadi milik Onyx. Tim Onyx, one mission, one glory. Sepertinya sudah mulai jelas terlihat di